Amanat Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus berkenan membuka acara secara resmi Kongres ketiga AKFAI tahun 2017 yang ditandai dengan pemukulan gong. Yang kami hormati Bapak Lukman Hakim Saifuddin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, yang mulia, Duta Besar Finlandia untuk negara Indonesia, yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Cak Ipul. Ini kenapa tidak ada ini Ipul tadi, itu saya baru tahu dari puisi beliau yang luar biasa puisinya. Yang saya hormati para konsul jenderal negara-negara sahabat yang juga hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia beserta seluruh pengurus tingkat provinsi, kabupaten, kota yang berkumpul pada siang hari ini. Yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Haidar Bagir yang juga ada bersama kita. Seluruh tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu pertama saya ingin menyampaikan rasa syukur yang tiada terhingga bahwa alhamdulillah saya bisa hadir di forum, di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kongres ketiga Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Mengapa saya merasa bersyukur? Karena dengan menghadiri kongres ini tidak hanya semata saya bisa memenuhi undangan para pengurus AKFAI, tapi juga yang tidak kalah pentingnya saya bisa secara langsung bertemu bersilaturahim dengan ibu bapak guru sekalian. Dan dalam kesempatan yang baik ini, dua hal yang ingin saya sampaikan di awal sambutan ini. Pertama adalah terima kasih saya yang tiada terhingga, apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada seluruh guru-guru kita, tentu termasuk yang tergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia yang telah mendedikasikan, memberikan sumbangsih, kontribusi yang luar biasa bagi bangsa dan negara tercinta. Yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini selaku Menteri Agama dan juga secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf atas banyak hal yang belum bisa kami lakukan dalam rangka memenuhi harapan-harapan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu guru-guru kita. Kami tentu terus berikhtiar, berupaya agar berbagai persoalan, berbagai masalah, kendala, problema yang dihadapi oleh guru-guru kita
sedikit demi sedikit bisa kita atasi, bisa kita carikan solusinya sehingga guru betul-betul bisa memfokuskan segala perhatian, segala sumber daya yang dimilikinya semata-mata demi mempersiapkan generasi muda di masa-masa yang akan datang. Sebelum lebih lanjut saya menyampaikan sambutan ini, sedikit saya ingin mengomentari tadi istilah nasab dan nasib ini. Nasab dan nasib khususnya guru-guru pendidikan agama Islam yang mendedikasikan dirinya di sekolah-sekolah umum kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentu kita memahami sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Ada 2 institusi kementerian yang menangani dunia pendidikan kita. Pertama tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang kedua adalah Kementerian Agama. Mengapa ada 2 kementerian? Karena bagaimanapun juga kita memahami agama menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang dikenal religius itu, yang dikenal sebagai masyarakat agamis, maka pendidikan agama menjadi bagian yang juga tidak bisa dipisahkan dari sesuatu yang menjadi fokus perhatian utama negara melalui pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun kita juga memahami realitasnya bahwa tidak semua lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan agama. Banyak, bahkan lebih banyak yang sifatnya umum, pendidikan secara umum. Dan itulah yang selama ini dikelola menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lalu kemudian dengan kebijakan desentralisasi, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, di mana daerah-daerah kita diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola berbagai persoalan yang dihadapi oleh wilayah-wilayahnya masing-masing, karena juga kita menyadari bahwa di era demokratisasi ini semangat reformasi adalah bagaimana agar daerah itu juga diberdayakan dengan cara memberikan kemandirian sekaligus tanggung jawab kepada masing-masing daerah itu. Maka pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desentralisasi itu. Itulah mengapa kemudian ada kebijakan bahwa sekolah-sekolah umum tingkat dasar, menengah pertama, SD, SMP, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota. Sementara pemerintah provinsi itu lalu kemudian bertanggung jawab pada sekolah-sekolah umum tingkat menengah atas. Ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa kita secara keseluruhan terkait dengan desentralisasi, terkait dengan otonomi daerah. Lalu bagaimana agama? Kita tahu agama adalah sesuatu yang tidak bisa didesentralisasikan. Agama adalah urusan pusat. Karena karakteristiknya, karena hal ihwal yang menyangkut atau yang melingkupi agama, maka ini adalah 1 dari 5 atau 6 hal yang tidak bisa didesentralisasikan karena dia harus tetap menjadi kewenangan pusat. Selain masalah hukum, masalah keamanan, keuangan, dan lain sebagainya. Maka disinilah lalu kemudian guru pendidikan agama Islam menghadapi irisan antara hal-hal yang
terkait dengan urusan pusat dengan hal-hal yang terkait dengan urusan daerah. Karena dalam konteks pendidikan, dia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi dalam hal agama, pusat harus tetap memegang kendali terkait dengan urusan itu. Itulah saudara-saudara sekalian, realitanya sekarang adalah terkait dengan dua hal, kesejahteraan dan pembinaan. Selama ini kesejahteraan lebih dilakukan oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sementara pembinaan, karena ini menyangkut agama, dilakukan oleh Kementerian Agama. Kami sekarang di Kementerian Agama sedang mengkaji, ini prosesnya sudah beberapa bulan belakangan ini, kita terus secara intensif melakukan studi, melakukan diskusi, serangkaian diskusi-diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, para stakeholder, tentu termasuk di dalamnya selain para praktisi juga guru-guru, selain para akademisi, para ahli dan lain sebagainya. Bagaimana kita mencari titik yang paling moderat, nasab dan nasib guru PAI ini bagaimana sebaiknya diberlakukan. Tentu yang terkait dengan pembinaan, yang terkait dengan materi-materi keagamaan, itu harus menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Tanggung jawab pusat yang menangani bidang agama, yaitu Kementerian Agama. Namun bagaimana kesejahteraannya? Disinilah kita sedang terus mendalami, karena kenyataannya sebagian besar guru-guru PAI kita itu diangkat oleh para kepala-kepala daerah kita. Meskipun sebagian juga ada yang diangkat oleh jajaran Kementerian Agama. Tapi lebih banyak, karena proses sejarah seperti yang saya jelaskan tadi itu. Beberapa guru-guru PAI mendapatkan kesejahteraan itu jauh lebih besar nilai yang didapat dibanding kesejahteraan yang datang dari Kementerian Agama. Karena kalau Kementerian Agama harus berlaku nasional, harus rata, harus seragam. Yang diberikan di Aceh dengan yang diberikan di Papua, di Jawa Timur, di DKI, di Kalimantan Timur dan seterusnya, itu harus sama, tidak boleh ada perbedaan. Sementara kondisi masing-masing daerah itu berbeda-beda, APBD-nya itu berbeda-beda. Tentu kesejahteraan yang bisa diberikan pemerintah daerah kepada guru-guru kita tidak sama. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau juga kesejahteraannya akan ditarik ke pusat, maka apakah ini adalah langkah yang terbaik? Ini yang sedang kita kaji secara mendalam. Sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah, dan perlu difahami bahwa pemerintah itu adalah satu kesatuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita bukanlah negara yang menerapkan pembagian kekuasaan wilayah sebagaimana lazimnya negara-negara federal. Kita adalah negara kesatuan. Ciri dari negara kesatuan adalah sama sekali tidak memisahkan secara drastis relasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini satu kesatuan, hanya pembidangan tanggung jawab, fokus perhatian saja. Karenanya, sekali lagi kami sedang terus melakukan kajian mendalam. Kita melihat sisi manfaat madorot dari berbagai alternatif yang ada, bagaimana agar guru-guru pendidikan agama Islam ini, khususnya yang terkait dengan kesejahteraannya, ini bisa memadai. Karena kita juga sangat menyadari kondisi kemampuan daerah-daerah itu tidak sama. Ada provinsi, ada kabupaten kota yang luar biasa memberikan kesejahteraan kepada guru-guru kita,
tentu termasuk di dalamnya guru PAI, tapi juga ada yang masih perlu diperjuangkan lagi. Nah, inilah yang terus kita upayakan, tapi setidaknya sekedar untuk perbandingan saja, dari tahun ke tahun kami di Kementerian Agama sedikitnya mengalokasikan 5,2 atau 5,3 triliun rupiah setiap tahun untuk pendidikan agama Islam. Dan sebagian besar itu adalah untuk tunjangan kesejahteraan para guru-guru kita. Alhamdulillah, tunggakan terhutang beberapa tahun yang lalu, tahun ini bisa dilunasi seluruhnya. Meskipun kami sadar betul, dibanding pondok pesantren misalnya, yang masih berkisar antara 800 sampai 900 miliar rupiah per tahun, pendidikan agama Islam ini jauh lebih besar, angkanya 5,3 triliun, tapi kami tetap menyadari bahwa itu masih belum memadai, masih banyak kekurangan karena tadi itu, wilayah tanah air kita begitu luas, jumlah guru-guru kita memang begitu banyak. Maka terkait dengan adanya fenomena di beberapa daerah kekurangan guru, khususnya guru-guru agama, kita pun sedang memikirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan yang terintegrasi nantinya dengan kebijakan yang tadi saya jelaskan tadi itu. Jadi apakah ini tetap kita berlakukan seperti yang berlangsung dengan lebih menekankan kepada setiap pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada guru-guru pendidikan agama Islam kita, atau kemudian dicarikan formula yang lebih baik sekali lagi dalam konteks keindonesiaan kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, ya, selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini saya merasa bersyukur dengan tema yang diangkat oleh AKPAI dalam Kongres ketiga, yaitu memantapkan keberagamaan, merawat keberagaman untuk kejayaan NKRI. Kita memahami bahwa realitas bangsa dan negara kita adalah sesuatu yang khas. Kita adalah bangsa yang sangat agamis sesungguhnya, bangsa yang tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai agama dalam menjalankan kehidupan keseharian, yang mayoritasnya adalah Muslim, menganut agama Islam. Namun meskipun mayoritas Muslim, kemajemukan, keragaman, heterogenitas dari masyarakat kita yang tidak hanya dari sisi etnis, suku, budaya, bahasa, tapi juga agama, itu menjadi ciri dari keindonesiaan kita. Maka disinilah posisi guru pendidikan agama menjadi amat sangat strategis. Bagaimana agama Islam diajarkan sebagaimana esensi dan substansi agama Islam itu sendiri, yaitu bagaimana agar kemajemukan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita untuk bisa menyikapinya dengan penuh kearifan. Itulah mengapa di tengah-tengah kehidupan yang semakin kompleks ini, saya merasa tadi Wakil Gubernur kita telah begitu baiknya mengilustrasikan perubahan, tidak hanya yang terjadi di luar sana, tapi juga yang terjadi di dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri. Perubahan yang begitu cepatnya. Inilah sebuah era yang masyarakatnya mengalami perubahan dari kondisi sebelumnya di mana masing-masing kita hanya mengurusi diri kita sendiri. Sekarang hal-hal seperti itu tidak mungkin lagi terjadi.
Kita hidup di era globalisasi, era di mana tidak lagi ada sekat-sekat yang membatasi posisi di mana kita berada secara administratif, secara geografis misalnya, tapi juga sekaligus di tengah-tengah era globalisasi kita menjadi umat digital. Sebuah masyarakat dunia, kita sekarang menjadi masyarakat dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari proses digitalisasi. Teknologi informasi komunikasi yang luar biasa pesatnya. Maka sekali lagi, faham keagamaan seperti apakah yang harus kita tanamkan kepada generasi muda kita, kepada anak cucu kita menjadi sesuatu yang penting, menjadi perhatian kita bersama. Saya bersyukur AKPAI memiliki komitmen yang luar biasa sebagaimana yang tadi telah dideklarasikan, komitmennya untuk menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang wasatiyah, Islam pertengahan, dalam artian Islam yang tidak mengembangkan faham tatarruf, ekstrim, yang berlebihan, gulu. Kita bukanlah umat Islam yang menganut faham ekstremitas itu. Kita adalah sebagaimana yang diwariskan oleh para pendahulu kita, para guru-guru kita terdahulu, adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, atas nama Menteri Agama, saya sekali lagi merasa bersyukur dan berterima kasih dengan komitmen yang dipegangi dan terus diperjuangkan oleh AKPAI pada masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Kami di pemerintah menyadari betul bahwa problem guru-guru memang sangat kompleks. Saya sering berdiskusi dengan jajaran saya di Kementerian Agama, betapa guru-guru kita itu menghadapi kompleksitas persoalan yang tidak sederhana. Kalau kita melihat tayangan TV misalnya, ada guru yang apa boleh buat, mungkin karena beban yang luar biasa yang dihadapinya, yang dialaminya, lalu kemudian melakukan tindakan kekerasan kepada murid-muridnya. Kita mendengar kabar itu, kita bahkan menyaksikan melalui video yang diviralkan melalui sosial media seperti itu. Itu adalah ya bagian dari kondisi para pendidik kita. Jadi tentu kita tidak dalam posisi menyalahkan mereka. Mereka adalah korban dari kondisi sosial yang kompleks sekarang ini, yang tentu tidak bisa diselesaikan hanya 1, 2, 3 pihak tertentu saja. Kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini memerlukan kebersamaan kita semua untuk menyikapi, menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Oleh karenanya, sekali lagi melalui kongres ketiga ini, saya amat bersyukur dan terus mengharapkan mudah-mudahan kongres ketiga ini mampu merumuskan program-program mendatang yang dimaksudkan dalam rangka tidak hanya penguatan terhadap institusi kelembagaan AKPAI pada kepengurusan masa depan, tapi juga sekaligus program-program yang mampu memperdayakan generasi muda kita, anak-anak didik kita, agar mereka pada saatnya nanti juga mampu menyikapi tantangan zamannya dalam rangka ikut membangun peradaban dunia. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada akhir sambutan ini, sebagaimana biasa, setiap kali saya bertemu dengan para pendidik, dengan para guru-guru kita, saya ingin menitipkan pesan
selalu tanamkanlah cinta, cinta dan cinta pada diri setiap kita. Saya mengingat ungkapan di kalangan pesantren, itu cukup populer ungkapan yang menyatakan at-thariqatu ahammu minal maddah wal mudarris ahammu minat thariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Ungkapan itu maksudnya adalah at-thariqah. At-thariqah itu adalah metodologi, cara, pendekatan. Itu hakikatnya adalah ahammu, lebih penting daripada maddah, daripada materi ajar, daripada bahan yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, kepada anak-anak didik kita. Jadi metodologi, cara, media, macam-macam sarana, prasarana, dan lain sebagainya, itu jauh lebih penting daripada bahan ajar itu sendiri. Tapi lalu kemudian disambung wal mudarris ahammu minat thariqah. Tapi keberadaan, eksistensi seorang pendidik, mudarris, guru, itu jauh lebih penting daripada metodologi secanggih apapun. Karena yang akan menjalankan metodologi itu adalah guru itu sendiri. Maka meskipun metodologi itu hebat, tapi masih lebih hebat eksistensi guru. Lalu kemudian ungkapan itu ditutup dengan wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Ruh, jiwa. Saya lebih senang mengatakan cinta. Cinta yang ada pada diri seorang guru itu jauh lebih penting daripada eksistensi guru itu sendiri. Jadi selalulah tanamkan cinta ketika kita menghadapi anak-anak kita, karena merekalah yang kelak akan melanjutkan tidak hanya nasib negara bangsa tercinta kita ini, tapi juga yang tidak kalah pentingnya nasib dari Islam seperti apa yang akan kita wariskan kepada mereka semua. Saya selalu menitipkan pesan khususnya kepada para guru, karena saya paham betul kompleksitas para guru-guru itu, stres, tekanan beban hidup itu luar biasa. Tapi tetaplah tanamkan cinta itu, karena cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Kalaulah kita terpaksa menghukum anak-anak kita, kalaulah kita terpaksa menghukum anak-anak kita, hukumlah mereka dengan cinta. Tidak dengan dendam, tidak dengan kekerasan, apalagi melampiaskan berbagai tekanan beban hidup yang kita alami. Ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan akhirnya dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa memohon keberkahan darinya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kongres ketiga Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia pada siang hari ini secara resmi dibuka. Akhirnya perkenankan saya menutup sambutan ini juga dengan sedikit puisi yang saya buat, karena tadi Cak Ipul juga membuat puisi. Saya tadinya mau membacakan puisi saya, tapi alhamdulillah sudah dibacakan terlebih dahulu oleh guru kita. Terima kasih sekali atas apresiasi tersebut. Terima kasih berbilang juta
takkan pernah cukup bisa membalas baiknya hati guru-guru kita yang mereka punya, yang kita rasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati guru-guru kita dengan bahagia dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.